يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى سته الحبيب بكر بن عبد الله قال صاحب هذا الكتاب سكينة الصلاة أن الله تعالى يغفر لهم ويتغشاهم بالرحمة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله تعالى يجعلنا في صحة دائمة والعافية المستمرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah sekali lagi buat orang tua kita yang telah mendahului kita, buat leluhur kita, dan buat sahib hadhihi wilayah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan jadikan kuburnya lapang serta terang. Amin ya rabbal alamin. Itu juga berbarengan Al-Fatihah buat kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan senantiasa dalam lindungan taufik dan hidayahnya Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah luaskan lapangkan rezeki kita. Lebih daripada itu Allah luas lapangkan hati kita, jadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai, kita berkumpul kembali
taufik dan izin Allah Ta'ala dalam malam yang cerah ini, tanpa mendung, tanpa hujan, tapi adem. Mudah-mudahan cerah juga hati kita, adem juga hati kita. Saya hormati, saya muliakan keputusan kepada ketua komunitas Fokus 22. Mudah-mudahan senantiasa Allah dukung beliau sebagai ketua dan semua jajarannya serta anggotanya semua dalam segala macam program yang direncanakan, yang memberikan kebermanfaatan buat lingkungan, kebermanfaatan buat sesama, kebermanfaatan buat anggota, dan juga semuanya Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah. Dan juga tentunya guru kita Ustaz Jayadi, dan juga beliau berikan kesehatan sehingga bisa senantiasa membersamai kita, ngajar kita di sini. Dan juga semuanya tentunya Pak Ridwan, ada Pak Eko, ada Pak Minan, ada Pak Ardi, lupa mulu. Pak Ardi, aduh Ustaz Galadim. Ya, jarang ngobrol sih, aduh. Baru tadi. Ini ibu-ibu sekalian dah, ibu-ibu semuanya. Templang nih dikit, tapi dibantuin ya Pak. Ini tim dari Sawangan. Jadi nggak templang. Alhamdulillah. Penuh dah. Ya, mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu, bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan kajian kita dalam fikih kitab Safinatus Shalah. Kemarin bahas syarat sahnya sholat. Syarat yang pertama yaitu suci pakaian, badan, dan juga tempat sholatnya. Sekarang syarat yang kedua, kemarin panjang lebar kita bahas itu. Sekarang syarat yang kedua yaitu suci badan kita dari hadas dengan cara wudhu ataupun mandi wajib. Nah, ini wudhu memandi wajib penting nih, ya. Soalnya hari-hari juga kan kita wudhu, hari-hari juga kita mandi, ya. Ya kan, hari-hari kita mandi ya. Ada kali seminggu sekali mandi, kayak orang bule. Tapi ini memandinya mandi yang khusus spesial, mandi wajib yang pakai niat. Ya, ada juga yang tiap hari, ada juga. Ya. Baik, kita dengarkan sama-sama apa kata pengarang kitab Safinatus Shalah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Qal. Nah, syarat yang kedua, taharatun bil wudu'i wal ghusli. Suci dengan cara wudu dan cara mandi wajib. Dibahas pertama, wa ammal wudu'u tafarduhu, adapun wudu maka rukunnya adalah sittatun, ada 6. Rukun wudu ada 6. Kita cross check lagi nih. Ini yang akan disebutkan yang wajib-wajib dilakukan ketika wudu. Yang tidak disebutkan dan kita diajarkan guru kita sedari masih kecil bagaimana cara wudu, berarti hukumnya sunnah. Kalau yang disebutin 6 ini wajib. Artinya kalau yang wajib yang disebutin ini tidak dilakukan salah satunya, maka wudunya tidak sah. Kalau yang sunnah nggak dilakukan tetap sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Apa aja yang wajib-wajib? Al-awwalu niyatut taharati lis-salati aw raf'il hadas aw nahwihima. Yang pertama yaitu niat. Jangan lupa niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perkara tergantung nih niat. Kalau kita kecepak-kecepok doang, buka air, cepak-cepok, tangan gitu basahin, rambut gitu basahin, kaki gitu basahin, semuanya, tapi nggak ada niatnya, itu bukan wudu, namanya main air, ngobak main nyelam ya, enak cuci. Ya, kudu pakai nih niat. Niatnya apa? Sering saya sebutkan yang paling gampang, sekadar nawaitul wudu, dan cukup sampai situ. Kalau mau yang paling simple, mau panjang boleh. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Cuman ingat-ingat niat di dalam hati, bukan sekedar di mulut, ya. Dan niat itu dilakukannya ketika basuh muka.
bukan lagi cuci tangan, apalagi pas buka keran, kan. Tapi pas lagi air itu menyentuh muka. Nah, cuman kalau yang panjang itu kan kadang-kadang muka udah selesai, niatnya belum kelar tuh. Jadi ada ragu-ragu. Nawaitul wudu, aduh udah belum kelar aja. Nawaitul wudu, aduh udah kelar aja. Lama-lama lepek, belum kelar-kelar niat kita tuh. Mandi kalian. Iya, mandi aja sekalian. Bawa sabun ya. Makanya saya kasih yang simple. Nawaitul wudu jadi. Nawaitul wudu. Nah, kalau nawaitul wudu kan dalam hati masalahnya ya. Itu jadi ini nggak perlu diucapin gitu. Kalau mau diucapin ya berarti sebelum basuh muka, tapi ucapinnya tidak wajib, buat bantuin hati doang. Yang penting mah di hati. Kalau diucapin tapi hatinya kagak niat, kagak sah juga. Karena niat mah di hati, pekerjaan hati ini. Tuh. Lagian kalau di muka diucapin kan, wah ilallah, air lagi ngocor, ya, jangan dari pakai hati aja, pakai hati. Baik. Nah, segala macam perbuatan amal juga ibadah niatnya mesti dalam hati. Terus usoli itu gimana Ustaz? Usoli, fardhu zuhri dan sebagainya. Boleh sebelum Allahu Akbar boleh. Cuman itu mah sunnah saja, ngebantuin hati supaya ingat. Begitu. Iya, itu yang pertama. Bil qalbi, di hati, ma'a awwali ghusl wajhi, bersamaan dengan basuhan pertama pada wajah. Yang kedua, asani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Rukun yang kedua. Jadi basuh muka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Basuh muka berbarengan dengan niat tadi. Dari mana yang dianggap muka? Yang dianggap muka adalah min mabda'i tasdihil jabhah, dari permulaan atap jidat. Nah, kalau bahasa lainnya awal permulaan tempat numbuhnya rambut. Numbuhnya rambut sini. Orang normal. Ya, kalau orang botaknya sampai sini bukan berarti mulai dari sini. Ya. Orang botaknya sampai sini. Wah, berarti ini wajah saya nih. Bukan. Wajah itu apa sih? Wajah itu kalau bahasa Arab artinya secara harfiah berhadapan, wajah. Berhadapan. Kita kan kalau ngomong sama orang berhadapan sama mukanya. Iya kan? Nggak masa ngomong sama kakinya, ngomong dari mana gitu. Kan enggak. Nah, jadi yang dianggap wajah yang berhadapan yaitu muka. Baru sopan itu kalau ngomong sama orang lihat muka. Iya. Itu. Mana hitungan tadi dari mulai tempat tumbuhnya rambut sewajarnya. Jadi kalau ada orang mohon maaf sudah mulai rontok dari rambut sampai sini, nggak perlu dari sini basuhnya. Itu dari hitung wajah. Tetap dari sini senormalnya orang dikira-kira dah. Dulu saya masih umur 20, kira-kira gantengnya sampai mana ya wajahnya. Dikira-kira kan masih inget tuh. Udah botak ya. Nah gitu. Itu dari sini sampai kemana? Kalau ini nih vertikal sampai ila muntahadzakkan, sampai kepada ujung dagu. Jadi dagu sampai dagu. Jadi dari sini sampai horizontal. Kalau vertikal, kalau horizontal begini, horizontal itu minal uzun ilal uzun, dari telinga sampai telinga. Maksudnya dari cepilan telinganya, bukan dari telinga sini. Ini kan bukan muka ya, tapi dari sini nih yang cepilan ini, cepilan. Ya namanya cepilan apa kalau di sini? Apa? Lubang kuping. Enggak lubang kuping di sini dah. Ini nih. Iya, pentilan. Kalau pentilan kan yang lain ya. Pentil korek gitu. Nah, ini nih apa nih? Ya kalau saya bilangnya cepilan dah. Garis ke sini. Tuh. Jadi vertikal dari mulai tumbuh rambut sampai dagu, horizontal dari sini sampai sini. Tarik garis titik-titik sini. Garis bayangan. Jadi begitu gitu. Jadi nggak cukup gitu doang gitu. Harus pastikan basuhnya. Nah, bagusnya lagi, wajibnya lagi dilebihin. Kenapa wajib dilebihin? Karena nggak mungkin orang bisa maksain banget begini. Gimana cara wudunya? Lebih repot malah kan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Nah, lebihin. Sewajarnya ya. Lebihin. Walaupun tidak wajib sampai sini.
Itu. Ya, itu wajah, basuh wajah. Wajibnya sekali basuhan. Wajibnya sekali basuhan. Sunnah sampai 3 kali. Lebih dari 3 makruh. Bukan sunnah lagi, udah makruh. Kenapa? Buang-buang air, diare. Buang-buang air, diare. Apa berlebihan. Tidak makruh berlebihan. Baik. Lalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Illa, kecuali dari bagian wajah itu batinal lihyah ar-rajul wa aridaihi al-kasifain. Kecuali di teritori atau di kawasan wajah itu ada yang tidak wajib dibasuh, yaitu kalau dia punya bewok, ya bewokan dari cambang sampai ke jenggot itu terlalu tebal. Orang Arab itu, ya kalau kita mah enggak, tetap aja basuh semua. Kalau orang Arab sampai sininya bewokan tebal banget, itu nggak perlu satu-satu dipastiin sama dia. Ya Allah, udah tenang, repot ya. Kalau terlalu tebal, kalau kayak saya masih harus dibasuh. Tapi yang bagian ke ini doang, apa dagu. Kalau yang sini udah nggak perlu, itu karena bukan wajah. Ya apalagi kayak ini di Pak, baru jenggotan dia bu nih. Cuma 1 gigi. Gantungan kunci. Nanggung amat jenggot ya. Nah, nanti resepnya minta sama Pak Balang tuh. Pakai daun apa kira-kira biar ya, biar menanggung. Baik, itu wajah. Yang ketiga, ghuslul yadi ma'al mirfaqain. Basuh tangan sampai ke siku. Nah, sampai batu sini. Tapi dilebihin biar pasti. Itu. Lebih sini boleh, sampai lengan sini boleh. Dapat sunnah. Ya, jadi basuh. Semuanya harus kena. Baik kulitnya maupun rambutnya. Kan ada orang rambut dia punya bulu tangan banyak banget ya. Gitu. Nah, semuanya harus kena. Baik. Lalu yang keempat, ar-rabi' mashu aqalli syai'in min basyaratir ra'si. Mengusap dengan air, jadi air masukin tangan, basahin tangan, diusap. Apa yang diusap? Sebagian dari kulit kepala. Kulit kepala atau au min sya'rihi, atau dari rambutnya. Kulit kepala, kulit bagian kepala berarti yang udah di daerah sini gitu ya. Kulitnya sampai kena air atau sekadar rambutnya. Idza lam yakhruj al-mamsuhu minhu bil mat. Apabila yang diusap rambutnya itu tidak keluar dari batasan kepala. Kayak rambutnya gondrong, kalau nggak ibu-ibu panjang rambutnya. Memang yang rukun ngusap rambut boleh, tapi bukan rambut yang di bawah ini. Sampai sini rambut ibu-ibu. Usap, set. Nah ini kagak sah. Kenapa? Karena bukan di bagian kepala. Mana? Yang di sini yang sah tuh, yang rambut yang masih di sini. Ya, kalau mau cari aman mah sampai dingin kena kulit kepala, iya. Itu. Normal aja. Nah, kalau mazhab kita ringan, ngusap kepala. Cuman sebagian kita tempelin air di tangan kita, nempel begini, kena dingin dikit, kalau nggak kena rambutnya masih di kepala, sah. Kalau orang mazhab lain, ya seperti mazhab Hanafi, itu harus setengah kepala. Jadi dia caranya begini. Waduh, saya mau buka peci, malu saya potongannya begini nih. Minta potongin sama santri di pondok. Potongin ya, saya bilang rapiin aja, nggak ada kaca. Ustaz nggak ada kaca, ya udah saya percaya aja. Pas nyampe rumah, dilihat sama bini saya, habis pulang tawuran banget. Yang udah saya buka dah tuh. Yalah. Udah nanggung gimana lagi. Jadi apa namanya, kalau mazhab Hanafi contohnya punya tangan dibasahin, caranya begini dia, setengah ya. Mazhab lain saya lupa, entah Maliki entah Imam Ahmad, semuanya. Dan semuanya kalau di kita sunnah. Jadi kalau kita mau semuanya boleh dapat pahala sunnah gitu. Tapi kalau mau sebagian aja juga cukup gitu. Iya. Nah kalau ibu-ibu misalkan wudhunya rada ribet, karena pakai kerudung apa segala macam, karena mungkin di masjid pasar,
Ya, kalau muka mungkin masih bisa gampang. Kalau rambut ya masukin aja itu tangannya ke kerudungan. Sekali masukkan juga cukup. Begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, al-khamis, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki bersamaan dengan mata kaki alias sampai mata kaki. Mohon maaf sekali saya kasih contoh. Sampai sini. Lebihin lebih bagus. Mau sampai betis juga bagus. Itu kalau sampai dengkul kan buka aurat. Ya, jangan sampai dengkul banget, sampai betis aja. Bisa. Kadang ada kan tuh aki-aki, elah sampai paha nih. Ngapain? Kalau suka begitu. Oke. Pakai sarung sudah boleh sikap ya Allah. Udah pada keriput lagi sini. Itu. Ya. Nggak sampai dengkul banget, sebelum dengkul aja. Apalagi kalau laki-laki kan dengkul aurat itu ya. Baik. Dengkulnya tidak aurat, atas dengkul yang aurat, mohon maaf. Terakhir, asadis yang keenam, tartibuhu kama dzakarnahu. Berurut sesuai yang disebutkan tadi. Jadi muka dulu, baru tangan, baru ngusap kepala, baru kaki. Jangan kaki dulu, baru muka terakhir, nggak bisa. Kan sama juga saat dibasuh-basuh juga, nggak bisa. Kenapa? Karena di Al-Quran redaksinya itu duluan. Ya, ada hadis ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah sebagaimana Allah memulainya dengannya. Ya, kata Allah Ta'ala, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat, basuh kalian punya wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Usap punya kepala. Wa arjulikum ilal ka'bain. Dan kaki sampai kepada mata kaki. Ngurutnya Allah begitu di Al-Quran. Nah, kita ngikutin Allah aja. Iya. Itu. Wa yajibu fil wajhi wal yadain wa rijlain ghuslu juz'in fawqa hududiha. Dan wajib dalam membasuh wajah, dua tangan dan dua kaki, membasuh juga sebagian dari atas batasannya alias dilebihin. Kayak tadi saya bilang. Kenapa? Karena kalau tidak dilebihin, khawatir ada yang tidak kena. Jadi dilebihin. Sedikit nggak apa-apa. Banyakan dikit, afdol. Ada hadisnya kan? Kita tuh nanti umat Rasulullah dikenal oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dari cahaya yang terpancar dari bekas wudhu yang manjang-manjang ini. Jadi kita bisa dikenal kalau wudhunya sampai panjang-panjang begitu. Ya. Apalagi kalau ngobak langsung kan, ilaha illallah, neon mengkilat kita dari ujung kaki ke ujung kepala tuh. Ya, gitu. Hadisnya begitu. Ya. Jadi nggak perlu nanti kita manggil-manggil, ya Rasulullah, saya umatmu tolongin saya. Nggak, cukup di dunia kita wudhu, kita panjangin dikit. Itu aja. Kita rapisin wudhu kita. Apalagi wudhu mabuk, Pak. Itu man asbagal wudhu. Siapa orang yang rapih dia punya wudhu. Nah, maka yasqutu min kafarati wudu'ihi au kama qala, akan berguguran dari percikan bekas wudhunya itu dosa-dosa. Nah, jadi dosa-dosanya ngocor semuanya. Gitu. Tentunya dosa-dosa yang kecil begitu ya. Bukan dosa-dosa, gampang, nggak usah minta maaf, tinggal wudhu aja, enak aja. Tinggal wudhu aja. Kalau dosanya sama orang, minta maaf dulu. Ya, ngutang sama orang, gantiin dulu. Enak aja, ngutang tinggal wudhu, enak aja. Dan ditagih kan saya udah wudhu, apa urusan saya udah wudhu. Gak bisa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu saking Allah sayangnya sama kita tuh. Itu yang kadang sengaja atau kalau nggak sengaja sih nggak dianggap dosa ya. Maksudnya secara hari-hari mungkin ada dosa-dosa kecil kita tidak sadar begitu. Ada nggak perlu kita dalam wudhunya aja udah Allah ampunin dosa-dosa kita itu ya Allah. Oke dah. Lalu wa ayajri alma bitab'ihi ala jami' ajza'i hadan, wajib juga harus airnya itu mengalir, apalagi yang dibasuh-basuh. Jadi muka tuh nggak cukup ambil air tempel, nggak cukup. Kalau muka harus dibasuh.
airnya itu ngalir. Jadi kita ciduk air pakai tangan begini, kita guyurin sehingga dia ngalir ke bawah. Itu namanya basuh. Lain namanya ngusap rambut tadi, tempel aja cukup karena itu ngusap. Kalau basuh harus dialirkan. Begitu. Lalu kita udah rapi wudunya, alhamdulillah nih. Yang lain-lain selain itu berarti ngirup air pakai hidung, namanya istinsaq. Itu sunnah sampai puyeng tuh Bu kalau bisa. Tapi puyengnya biasa, jangan begitu banget. Di sininya sampai berasa nih. Nah itu bagus buat sinus apa segala macam tuh kan. Kalau ada penyakitnya itu untuk melancarkan pernapasan itu. Ya, tapi dan sunnah juga. Kumur-kumur gitu juga, kumur-kumur. Lalu apalagi telinga, ya. Lalu ada yang nambahin lagi tengkuk tambahin, bagus juga. Lalu apalagi ya, doa-doa ketika basuh boleh juga. Dan lain-lainnya yang disunahkan. Kalau yang sunnah-sunnah nggak ada, tetap sah. Buru-buru misalkan lain sebagainya. Atau kita lagi nggak ada air banget, adanya aqua. Rasulullah SAW itu Bu, kalau wudhu nggak lebih dari 1 mud. Wudhu tidak lebih dari 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1 liter kurang secomot. Kalau kata kayak saya tuh 1 liter kurang secomot. Nggak nyampe segitu, nggak nyampe seliter lah, 750 paling, 750 mili atau 800 mili. Nah, kalau kita kan, paling kenceng kita muka tuh keran tuh, ber, mentang di masjid gratis gitu ya. Kita besar. Jangan lepek lagi kan nggak enak lepek ya. Normal aja, normal gitu. Itu kenapa Rasulullah cukup 1 mud itu? Kan halus. Apa dia beliau punya kulit tuh halus. Nah kayak kita ya. Kalau kita kan padahal laki-laki. Gimana? Iya. Apa namanya? Kapalan. Apalagi kaki ya. Itu ada yang bolong-bolong kaki tuh. Apa sih namanya? Kutu air ya. Demen air. Kalau Pak Ridwan mah nggak kenal lah kutu air. Orang Jakarta. Apa yang batalkan wudhu? Terakhir ini. Ya, sisanya pertanyaan aja. Apa aja yang batalkan wudhu? Wa yubtilul wudu'a, dan akan membatalkan wudhu. Pertama, kullu ma kharaja minal qubul wad dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dari dubur. 2 kemaluan, depan dan belakang. Ya. Baik ainan, baik berupa zat yang keluar, ada barangnya, mohon maaf kotoran ataupun air seni, warihan ataupun angin, buang angin, batalin. Semuanya itu batalkan. Kecuali yang tidak batalkan kalau keluar mani, mohon maaf. Ya. Berarti kalau keluar mani nggak batal Ustaz? Ya apa dulu sebabnya? Ya, keluar mani apa dulu sebabnya? Kalau ada sentuhan sama istri, batalnya karena sentuhan, bukan karena keluar maninya, gitu. Kalau nggak ada sentuhan sama sekali, maka lalu keluar mani, maka tidak batal wudhunya. Oh, berarti mimpi basah nggak batal? Tetap batal. Mimpi tidur batal. Terus yang bagaimana Ustadz itu yang keluar? Ya, nggak tahu dah, saya nggak pernah ngerasakan. Pokoknya kalau sampai keluar tanpa ada yang batalkan wudhu lainnya, maka tidak batal wudhunya. Jadi tinggal mandi, ribet banget ya. Udah batalin aja dah, udah sekalian mandi wudhu lagi dah ya. Ribet apa? Kenapa maksudnya nggak batal? Karena kalau mandi mah tidak najis. Kalau yang lain-lain selain angin itu keluar najis yang ada zatnya. Mau air seni, mau kotoran kan najis. Kalau mani tidak najis. Kenapa mani tidak najis? Kan asal kita. Allah bilang walaqad karramna bani Adam. Sudah kami muliakan anak cucu keturunan Adam alaihissalam manusia. Maka nggak jadi kontradiksi, jadi bertentangan. Kalau dimuliakan tapi asalnya dari yang najis. Begitu. Jadi dari situ mazhab Syafi'i mengatakan mani tidak najis. Gitu.
Ya, tapi cuci juga, jangan mentang-mentangan aja dibiarin aja cuci dikerok dulu cuci. Itu ada, Rasulullah pernah demikian. Jadi di kainnya itu, mohon maaf, ada kering-kering putih seperti itu. Jadi sama Sayyidah Aisyah dikerok doang karena tidak najis, kerok doang. Itu. Bukan saya ngomong kotor, Bu. Emang ada hadisnya. Buat yang muda, sejauh, Bu, itu dia. 10 tahun lagi juga belum tentu. Aduh. Yang kedua membatalkan walam suhuma bibutunir roha au butunil asabi. Dan yang membatalkan wudhu selanjutnya adalah menyentuh dua kemaluan tadi, depan dan belakang, kubul dan dubur. Dubur bukan, mohon maaf, bukan pantat ya, Bu. Kalau pantat kan ini yang kita buat duduk yang membel. Ini yang kalau orang Jawa, mohon maaf, bilangnya silit. Kasar apa enggak tuh, saya nggak tahu deh. Mohon maaf. Pokoknya itu biar jelas aja. Kalau itu yang tersentuhnya oleh apa? Tersentuhnya oleh telapak tangan. Dan telapak tangan, bagian dalam tangan dan juga jari-jari. Jadi yang ini. Bagaimana hitungannya? Kalau ibu rapetin begini punya tangan, ya disatuin begini. Yang tidak kelihatan, yang rapat, kalau menyentuh kemaluan depan ataupun belakang itu yang membatalkan. Yang kelihatan, nih kayak gini kan kelihatan. Nah ini tidak membatalkan. Ya, kalau yang nggak kelihatan itu membatalkan. Gitu. Nah, kalau ada jatuh ya tangan dua nggak apa-apa. Ada pertanyaan nih, Ibu. Pakai dipraktekin. Ya gitu dah pokoknya ya. Kalau pakai ini nggak batal ya. Jadi kan kalau yang pakai begini batal ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau orang kencing megangnya begini? Kira-kira itu batal apa tidak dia punya wudhu? Megangnya begini kayak sumpit, set ya. Oh, emang apa batal? Kan kencing dia, pakai dipikirin lagi. Nggak batal ya? Iya, jadi nggak batal. Nggak, kalau nggak keluar kencing, ya. Kalau keluar kencing ya batal. Masih kena juga di sini ya. Baik, iya. Baik min nafsihi, mohon maaf. Baik itu mohon maaf, kemaluannya itu kemaluan dirinya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Contohnya anak kita udah punya wudhu, ya. Anak kita, mohon maaf bukan anak kita mah. Iya betul, anak kita juga, betul, anak kita juga sama. Ini mah bukan bersentuhan kulit laki-laki perempuan ya. Ini nyentuh kemaluan. Mau anak kita pun tetap membatalkan. Jadi kita lagi nyebokin anak kita, kan kita pegang misalkan itu dia punya kemaluan, ya. Nah itu batal kemaluan orang lain. Ataupun mohon maaf lagi, ada orang dikebiri, terus ditaruh di kaleng itunya. Terus anehnya apaan gitu, padahal punya wudhu. Nah batal juga sana gitu. Ya itu biar jelas, memang fikih demikian ya. Baik, itu yang ke berapa tadi? Ketiga. Ada 4 yang batalkan. Yang ketiga, wa talaqi basyaratai zakarin wa unta. Bertemunya atau bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan. Yang mana laki-laki atau perempuannya ini balagha hadda syahwatin, sudah sampai ke dalam usia yang memang normalnya orang bersyahwat dengannya. Belum tentu harus balik. Sebelum balik misalkan ya ada perempuan bongsor gede, normalnya kan kalau bongsor gitu ya tinggi bongsor, seperti orang sudah balik sudah. Kan normalnya tempat syahwat itu ya, gitu. Nah itu kalau bersentuhan dengan dia walaupun belum balik, kita punya wudhu batal. Kalau tidak, seperti si
siapa namanya, Raski ini disentuh sama ibu-ibu lagi udah punya wudhu, tidak batal. Atau perempuannya seusia dia, kita sentuh laki-laki, tidak batal. Itu. Laisa bainahuma mahramiyah, yang antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Ya, bukan mahram, baik mahram secara nasab, ibunya, kakaknya, adeknya, neneknya, itu nggak batal. Au rodain, atau sepersusuan. Tahu nggak, ada kali di sini mah ya, saudara sepersusuan ya, ada. Apa? Sapi, emaknya, iya sapi, sama-sama SGM. Kalau ada misalkan dulu ternyata ibu kita masih kita ada kita punya teman ternyata disusui oleh ibu kita dulu masih kecil, lebih dari 5 tegukan dia punya susu, maka dia hitungannya saudara kita, namanya saudara sepersusuan. Maka bersentuhan tidak batal. Dulu banyak ya, karena dulu mungkin susu kayak SGM, formula gitu. Oh begitu? Ya Allah. Gara-gara nitip doang padahal ya. Bukan ngerawat, bukan? Bukan. Oh, Bapak pernah ngerasain Bapak. Oh, berarti punya saudara sepersusuan dong Bapak? Iya. Iya. Nah, ada tetangga misalnya gitu. Yang keadaan juga bisa dibeli sama dia. Iya. Iya. Nah, itu hati-hati. Kalau ternyata memang ada yang demikian, itu dia punya anak, nggak boleh kita nikahin, nggak sah. Karena hitungannya mahram kita. Begitu. Au musaharatin, atau mahramnya karena hubungan mertua dan menantu. Mertua sama menantu itu juga mahram. Bersentuhan tidak batal. Kalau mertua, ya tidak batal mertua. Hatta, mohon maaf, hatta anaknya sudah berpisah dengan kita, tetap hitungannya itu mertua kita. Jadi tetap mahram. Ya, kan saya pernah contohin waktu itu. Kalau misalkan ada fulan nikahin emaknya, nikahin anaknya, mohon maaf, nikahin anaknya, tapi belum malam pengantin sudah cerai, misalkan. Nah itu boleh nikahin, tidak boleh nikahin emaknya, karena dengan semata-mata akad nikah itu orang tuanya sudah jadi mertua kita. Lain sebaliknya, kalau kita nikahin emaknya, belum malam pengantin udah cerai, maka boleh kita nikahin anaknya. Iya. Kalau secara hukum ya, bukan berarti oh boleh. Wah, kalau gitu nggak jadi dah mbaknya dah, anaknya aja. Jangan. Berantem nanti yang adanya. Baik. Ya. Bila hail bersentuhannya tanpa ada penghalang. Jadi kalau baju ketemu baju tidak batal. Kulit ketemu kulit. Rambut ketemu rambut tidak batal. Gigi ketemu gigi nggak batal. Kuku ketemu kuku nggak batal. Kulit ketemu kulit baru batal. Ya. Gigi ketemu gigi gimana caranya? Baik. Terakhir yang membatalkan wudu. Wajawalul akli, hilangnya akal. Macam-macam caranya hilang akal. Tidur, mohon maaf, pingsan, mabuk. Nah itu semua menghilangkan akal. Ya. Gara-gara sebotol minuman, jalannya sempoyongan, begitu ya. Nah, itu kan hilang akal tuh. Ya. Hilang akal, hilang duit, sampai rumah hilang bini itu nanti. Nah, itu batal kalau dia punya wudu, ya. Nanti kalau udah sadar mau sholat harus duduk lagi, dan tidak boleh dalam keadaan demikian sholat, nggak sah, ya. Apa ya? Ya. Inian mulu, apa namanya, panggung mulu di mana-mana. Baik, kecuali ada satu tidur yang tidak membatalkan. Apa? Manama qaidan, orang yang tidurnya duduk, mumakkidan halaqata duburihi, yang duduknya jejak, mantap. Sekiranya, mohon maaf, tadi duburnya itu
rapat dengan tempat duduknya. Tidak ada kemungkinan untuk buang angin, begitu. Jadi tidur ya, mimpi sekalipun tidak batal dia punya wudhu. Ya, makanya dipraktekin, ntar Jumatan dipraktekin lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sholat ya, nggak batal wudhu gitu. Iya, cuman ngapain ya sayang-sayang khutbah ya. Apalagi kalau nyender begini tidur. Lu ilaha illallah. Enak banget. Nah ini batal kalau ini. Sekiranya ini nggak ada kan jungkir dia, ya kan? Nah itu batal. Jangan nyender. Bukan jangan nyender, jangan tidur. jangan. Nah itu wama haulaha itu halaqad dubur wama haulan sekitar. Baik. Itu dia hal-hal yang membatalkan wudhu. Rukun wudhu ada 6. Niat pas basuh muka, kedua basuh muka, basuh tangan sampai kepada siku, mengusap rambut sebagian, dan kaki sampai mata kaki. Dan harus berurut sesuai urutan tadi. Itu rukunnya yang 6. Lalu yang membatalkan ada 4. Yaitu ada yang keluar dari dubur atau kubul, baik zat ataupun angin, kecuali mani. Yang kedua, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan, baik punya sendiri ataupun punya orang lain. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang sudah tempat syahwat tanpa adanya halangan. Terakhir, hilang akal kecuali duduknya mancep. Begitu. Lain daripada itu tidak membatalkan. Karena kan orang macam-macam pertanyaan. Ustadz, emang kalau lagi terawih itu kita istirahat bentar ngopi? Emang nggak batal itu Ustaz? Nggak batal ngopinya, karena nggak termasuk yang 4 tadi kan. Ya, cuman kalau masih ada rasa kopinya, lalu Allah, oh ya minum air putih. Nah, baru. Tapi kalau masih ada rasanya, kalau masih ada rasanya, lalu di Allahu Akbar, kemudian berasa, kan ketelan meludahnya tuh. Nah, itu sholatnya yang batal. Karena termasuk batalkan sholat, makan dan minum. Ada yang masuk. Tapi wudhunya tidak batal. Asal dia kumur-kumur dikit minum. Nah, lalu dia sholat lagi tanpa wudhu, maka yang naruh sini siapa? Tanpa wudhu pun sah sholatnya, karena wudhunya tidak batal, tapi sholatnya yang batal gitu ya. Ada lagi pertanyaan, emang kalau nyeker Ustaz, nyeker kan ada yang gitu, emang kalau nyeker itu wudhunya nggak batal Ustaz, abis wudhu nyeker? Tidak batal. Cuman kenapa itu kemudian ada, maksudnya desas-desus kalau nyeker batal? Mungkin ada kekhawatiran kalau nyeker iya nginjek macem-macem ya, apa kotok apa kita nggak tahu. Sholat kan nggak sah sholatnya, wudhunya tidak batal, tapi sholatnya yang tidak sah. Nah, barangkali demikian. Jadi simpel. Pokoknya udah tahu yang 4 ini, yang lain-lain gak usah was-was, tidak batal. Yang 4 ini batal. Gitu. Kalau muntah, wudhunya tidak batal, karena nggak masuk 4 ini. Tapi misalkan belum dalam keadaan sholat, tapi muntahnya najis, ya. Muntahnya najis, wudhunya tidak batal, tapi muntahnya najis. Jadi kalau mau sholat harus bersihkan dulu najisnya, karena muntah itu najis. Termasuk muntah juga, mohon maaf ibu-ibu, iler ya, iler yang karena tidur itu, yang baunya naudzubillah min dzalik, iya, itu juga najis. Ya, jadi kalau tadi tidurnya begini mantap, kan nggak batal wudhunya. Bangun-bangun tapi ilernya udah ini, ya pulang dulu ganti baju. Jangan langsung sholat, pulang dulu ganti baju. Jadi muntahnya tidak batalin wudhu, cuman najis dia punya muntah itu. Begitu. Kalau kena pakaian berarti harus salin. Kalau kena pakaian harus salin, gitu. Sama kasih bekal gini buat laundry. Itu. Baik, ada lagi barangkali pertanyaan ibu-ibu? Silakan. Ini mungkin lebih kepada adab untuk wudhu ya. Karena kan disarankan beberapa ulama bisa mungkin wudhu jangan juga iya. Iya. Nah, sementara kebanyakan kita itu bagaimana siasat itu? Karena memang dikhawatirkan ketika di membaca doa, laki
normal yang bisa silakan. Ya. Mungkin nggak begitu pulang ya. Nah, itu mensiasatinya gimana? Ini yang pertama. Yang kedua, tadi Bang Balang bisik-bisik sama saya. Nah, kalau kulit ketemu kulit itu kan batal. Iya. Kalau ketemu babi selamat batal. Kita perlu nanya dulu. Ada guru. Babi selamat batal. Tapi kalau jawab dulu. Baik. Baik. Orangnya nggak ada aja masih bisa hibur kita tuh ya. Selamat ya. Mudah-mudahan sehat terus Bapak Selamat ya. Masya Allah. Baik. Bagaimana kalau wudhu di kamar mandi? Kalau wudhunya sendiri di kamar mandi dalam artian sebenarnya bukan kamar mandi, toilet yang buat buang air besar kecil. Kalau di situ wudhunya makruh, artinya tidak mengapa, sah wudhunya, tidak dosa. Tapi kalau kita menghindari itu kita dapat pahala, makruh. Ya. Adapun semisalkan dia betul sesuai namanya kamar mandi, kan ada orang kepisah tuh. Ini buat mandi nggak ada klosetnya, nggak ada apa-apanya, buat mandi pure. Nah itu mah tidak makruh yang demikian. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita biasanya memang di kamar mandi yang tempat buang air itu juga mandi di situ, buang air situ, wudhu juga di situ. Tadi karena makruh tetap sah-sah saja. Apalagi begini, mandi harian mau kerja. Kita biasa dawam wudhu, daripada keluar berubah lagi niatnya, nggak usah, males udah rapi begini wudhu. Lebih baik wudhu di kamar mandi dibanding kita nggak jadi wudhu gara-gara males lepek. Ya, jadi tidak masalah kalau memang terbiasanya demikian. Hanya saja soal doa-doa yang disunahkan untuk dijaharkan nanti di luar aja. Itu. Jadi kalau doa basuh muka, doa basuh tangan kan ada yang sunah-sunah, itu nggak usah disebutkan di situ. Tapi kalau niat yang pakai hati tidak masalah. Kita mohon maaf Bapak, kalau zikir itu kan ingat Allah ya. Kalau dalam hati kita zikir di dalam kamar mandi tidak mengapa. Yang penting tidak keluar lafal, ada suara di kamar mandi itu. Ya. Karena kalau tidak diperbolehkan zikir dalam hati ketika di kamar mandi, ntar kepleset kamar mandi meninggal, matinya nggak ingat Allah berarti. Gitu. Jadi kalau dalam hati tidak mengapa, dilafalkan yang tidak boleh. Baik, ada lagi barangkali? Cukup. Ada dulu boleh. Ini dulu dah, matiin dulu dah biar bisa ini sekalian.